Sebetulnya yang cetusin tuh ada Kang Ari tuh. Oh iya. Alerta aja gitu kan, alerta aja. Nah, apa hanya tuh? sebatas alerta pada waktu itu, belum ada filosofi wisata. Spontan. Betul. Ada motonya juga. Motonya saya bikin tuh there's alert for make change. Teman-teman, rumus kaya itu, rumus freedom itu, jadi ilmu kaya itu dagang. Jangan dulu hebat dulu lah. Kita kalau misalkan mau jadi apa, termasuk saya sekarang katakanlah baru nyemplung ke bisnisnya gitu kan, jadi bisnis yang sebelumnya aktivis, kemudian di dunia organisasi itu kan. Nah sekarang mencoba sekecil apapun peluang untuk bermanfaat pasti bermanfaat. Oke, apa yang dirasain ketika menjadi customer loyalnya di Alerta Kopi? Yang dirasakan ya, setiap aku lari ke Alerta, pulang selalu membawa pelajaran. Ais. Sampurasun semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Masih selalu sama setiap doanya setiap hari, karena ya memang namanya hidup ya. Kadang manis, kadang pahit, kayak kopi nih. Ngomongin soal kopi ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak tahu, dan mungkin banyak orang sekarang nih stresnya larinya ke kopi. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran di balik secangkir kopi yang kita nikmatin itu ada cerita perjuangan panjang dari para pembisnis kopi itu sendiri. Mulai dari mimpi di bidang kedai yang kecil, riset biji kopi terbaik, sampai menghadapi persaingan bisnis yang nggak mudah juga nih. Di episode ini masih bersama host yang semanis kopi, bersama saya Salwa Apriliani. Masih bersama host yang semanis kopi ini ya. Kita bakal ngobrol santai bareng seorang pembisnis kopi yang sudah melalui berbagai fase. Tapi nggak cuman di bisnis kopi aja nih, FYI ya teman-teman. Narasumber yang kita datangkan hari ini tuh unik nih. FYI berangkatnya bukan dari basically pembisnis, tapi seorang aktivis muda juga. Wah, menghadapi jatuh bangunnya sampai akhirnya bisa sampai ke industri bisnis ini kan, kita penasaran ya perjalanannya dari aktivis muda yang sangat amat berprestasi di Garut ini bisa sampai terjun ke dunia bisnis kopi. Jadi mulai sekarang Warginet siapin kopinya kalian masing-masing, atau mau bikin mie dulu boleh nonton podcast Suara Garut hari ini dengan santai menikmati kopi bersama pembisnis kopi. Ada Kang Elvan Syah Muharram SIBM apa hari ini? Halo semuanya. Ini sapaan buat Suara Garut apa teman-teman Suara Garut? Warginet. Oke, Warginet. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Buat semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Gimana Teh Hawa? Aduh, gimana nih Kang Elvannya, sehat atau gimana? Alhamdulillah ya, sehat dan sebenarnya lumayan cerah nih, berseri-seri ya hari ini. Betul. Ini dibarengi sama host yang katanya tadi semanis kopi. Padahal kopi ada yang pahit juga kan. Emang ada Warginet. Emang sebelumnya udah kenal juga sama Kang Elvan. Biasanya aku agak kagok nih kalau manggil Kang Elvan ya Kang ya. Iya. Biasanya aku manggilnya Pres, karena ya teman-teman tahu bahwa Kang Elvan ini basically aku bilang tadi seorang aktivis kampus, aktivis pemuda gitu ya. Dan dulunya memang dia sebagai presma atau presiden mahasiswa ya, dulunya Kang Elvan. Benar gak sih? Bener, tapi terlalu hiperbolis ini host kayaknya. Jadi aku press aja kali ya. Gak apa-apa saja, jangan sayang. Jadi kalau bertanya-tanya press itu apa sih, presma gitu panggilan. Betul. Okay. Panggilan sayang teman-temannya Kang Elvan. Benar. Ini Salwa juga teman saya waktu itu. Udah lama juga ini sama Salwa. Udah lama ya Kang Elvan. Aduh, gimana Kang Elvan hari ini perjalanan ke sini? Cukup kurang lebih 10 menitan. Kurang lebih 10 menitan. Adem di sini, adem ya, alhamdulillah ya. Enak gitu. Enak ya, enak banget. Dan ya terlihat dari ekspresi Kang Elvan hari ini yang sangat amat mungkin cerah, yang kita penasaran nih bisa secara ini tuh kayak gimana Kang Elvan perjalanan hidupnya. Oke aja teman-teman. Alhamdulillah kita hidup akan selalu terus berjalan. Ada hal yang sulit juga harus berjalan. Apalagi ada hal yang bikin happy gitu kan. Benar. Nah itu yang mungkin bisa jadi motivasi lebih mungkin gitu. Teh Hawa juga mungkin gitu, teman-teman juga yang lain gitu mungkin. Betul.
Dan FYI sebelumnya Kang Elvan ini host juga nih, jadi saya agak deg-degan nih wawancara yang sebelumnya host. Oke. Senior saya kayaknya. Enggak lah. Gimana rasanya jadi narasumber di hari kali ini? Kita balikin aja ya nanti. Nanti ada pertanyaan 5 menitan lah kita balikin aja, oke? Kita nanti saya jadi host gitu kan. Oke, jadi nanti ada segmen pertukaran. Pertukaran ya. Oke. Tadi kan Kang Elvan aku bilang bahwa Kang Elvan sekarang terjun ke dunia bisnis ya. Bisnis di kopi. Kalau orang-orang yang suka nongkrong kayaknya tahu nih. Nama kafe Kang Elvan apa sih? Alerta Kopi, teman-teman. Alerta Kopi, teman-teman Alerta ya, dan aku juga salah satu ini member tetap nih. member tetap di sana ya. Boleh gak sih diceritain sedikit tentang Alerta Kopi itu gimana awal mula ide muncul? Oke, jadi gini warginet, teman-teman Suara Garut. Alerta Kopi itu kemarin terbentuk waktu saya beres 2 Mei. Muncul ide. Kemana saya harus melangkah gitu kan? Kemana saya harus melangkah, yang kemudian saya tipikal orang yang nggak bisa diatur-atur orang gitu kan. Saya tipikal freedom, orang bebas. gitu. Nggak sebebas itu juga gitu kan. Tetap ada batasan nilai. Nah, setelah itu kurang lebih bulan Juni saya mulai terbesit untuk buat si Alerta ini, buat kopi shop, karena pada dasarnya saya bukan pencinta kopi sebetulnya. Oh, jadi emang basically nggak suka kopi juga, gak yang benar-benar paham betul, kopi. Tapi saya cuman seneng nongkrong, seneng ngobrol gitu kan. Karena Gen Z sekarang kalau misalkan dilihat pelampiasannya bukan pelampiasan tuh ya. Cari tempat buat nongkrong gitu kan, cari tempat buat cerita, curhat segala macem. Sampai kalau bahasa aktivis yang tadi di Tes Salwa sebutin konsolidasi gitu kan ya, bahas organisasi segala macam itu di tempat kopi. Iya, betul. Nah, pada waktu itu saya sering ngopi gitu kebetulan, tapi bukan kopi yang dibeli, basic susu tapi gitu, nggak kopinya gitu, cuman cari tempat aja buat kumpul gitu kan. Ya sehari ada beberapa lah tempat yang pindah-pindah tempat gitu. Biasanya anak nongkrong banget tuh kayak gitu. Nggak anak nongkrong, anak ngobrol berarti. Anak ngobrol berarti. Jadi nggak mau dibilang anak nongkrong, mainnya anak ngobrol aja, anak ngobrol. Jadi memang tipe yang suka bercerita. Nah gitu. Dari listener lah kayaknya ya, Res Elvan ini. Insya Allah gitu. Insya Allah ya teman-teman. Nah dari mulai saya kepikiran, saya sempat diskusi sama kawan saya, kalau tahu juga Kang Ari itu kan, yang bareng saya itu buat bikin tempat kopi kayak gitu. Nah kebetulan juga waktu itu ada peluang untuk kesana, kemudian bikin. Pada waktu itu belum ada namanya Alerta Kopi. Baru kepikiran idenya aja, gitu, dasarnya aja. Kita udah running di tempat itu buat renovasi segala macam gitu kan, udah running di sana. Terus kemudian belum kepikiran namanya apa. Nah sebetulnya yang cetusin tuh ada Kang Ari tuh. Oh iya. Alerta aja gitu kan, Alerta aja. Nah apa hanya itu? Sebatas Alerta pada waktu itu, belum ada filosofi wisata. Spontan. Betul. Spontan aja pada waktu itu, spontan. Makanya udah dari itu kita bahas diskusi. Ini jangan sampai Alerta ini hanya sebatas tempat ngopi aja. Gitu. Kayak gitu Teh. Alerta yang tadinya memang cuman Alerta aja gitu. Tapi sekarang udah menemukan belum sih arti dari si Alerta itu sendiri? Apa tuh artinya? Jadi ini kan Alerta tuh peringatan gitu kan ya. Makanya logonya tanda seru. Betul. Cuman ada motonya juga. Motonya saya bikin tuh There's Alert for Make Change. Ini peringatan buat perubahan gitu. Memang aktivis banget ya. Masih ada jiwa aktivisnya ya dalam hal menciptakan dunia bisnis pun ada di sana ada. Sebetulnya dalam hal apapun gitu kan, kita melangkah gitu kan, dan kita bergerak tentunya harus harus menginfluence atau misalkan memotivasi orang untuk adanya perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Ya, jadi memang pada dasarnya dalam hal apapun ya. Betul. Harus ada manfaatnya lah. Sekalipun tukang kopi. Iya, betul. Sekalipun tukang kopi itu yang tadi ya. Sebelum memulai Alerta, sebelumnya apa pernah terlibat dalam aktivitas sosial dan politik dong pastinya. Karena ada titel aktivis itu. Iya, ada beberapa yang diikutin gitu kan. Ada beberapa yang diikutin, apalagi aktivitas sosial. Kita kan kalau misalkan Tes Salwa juga di organisasi atau teman-teman yang di organisasi juga mungkin kayak gitu kan. Iya, betul. Ada beberapa program yang emang bersentuhan langsung dengan sosial gitu kan. Terus juga ada secara tidak langsung anak organisasi itu
tersentuh Iya. jiwa sosialnya. Mau nggak mau ya. Mau gak mau itu. Even yang turun ke organisasi itu karena ketidaksengajaan pun Betul. akan merasakan itu ya kan. Betul. Itu impactnya. Gimana sih itu awalnya? Apakah dari basic sebelumnya keluarga ada yang turun di sana dalam dunia politik atau emang akangnya aja nih? Gak ada sih. Kalau ditanya keluarga ada yang masuk politik, ada tapi nggak Sekental itu, sedalam itu, nggak gitu. sedip itu ya, nggak sedalam yang akang dalami. Betul. Nah makanya dari itu sebetulnya saya melawan apa ya? Melawan arus kayaknya Melawan di arus. keluarga gitu. Kayaknya aku mulai terbawa kan. arus. Bella serius banget lah ya. Iya, betul. Tapi ini aku mau ngasih ini aja dulu. Nanti kita tolong dekat karena kayak pastinya 3 jam nih kalau podcast sama Elvan. Pasti bakal 3 jam nih kita. Apa yang membuat Akang berpikiran dari dunia aktivis berpindah ke dunia bisnis? Teman-teman, rumus freedom itu jadi ilmu kaya itu dagang gitu. Ilmu kaya itu dagang. Betul, ilmu kaya itu dagang, apalagi tipikal kayak yang biasanya di organisasi nih kan. Yang emang mengasah pikirannya, kemudian aktivitasnya gak nentu gitu kan. Gak bisa lah kalau diem aja gitu kan. Terus juga kayaknya nggak sedikit yang nggak mau diatur orang gitu kan. Betul. Nah makanya ngalinya ke sana, agak bisnis aja gitu kan. Untuk menyuarakan juga lah, mungkin mengekspresikan diri Akang juga ya. Betul. Jadi gimana pengalamannya di dunia aktivisme itu teh sebenarnya mempengaruhi gak sih ke bagaimana Akang menjalani si Alerta itu sendiri? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kayak halnya kita kan tadi disebutkan juga kalau misalkan di dunia aktivis ini kita sering diskusi. Di dunia aktivis ini kita tersentuh jiwa sosialnya. Jadi ada nilai-nilai itu kita masukin ke Alerta tuh. Masukin ke Alerta tuh. Iya, oke. Nah kayak halnya kita di Alerta ada satu konten tetap yang dimana per 1 bulan minimal 2 kali diselenggarakan. Rutinan itu. Rutin ya. Per hari Jumat itu kan. Per hari Jumat ada namanya Alert Talk. Alert Talk. Gitu kan. Alert Talk itu bahas apa aja. Oh, apapun yang dibahas. Bahas apa aja. Terakhir kayak dunia entertainnya gitu kan di Garut gimana. Band-band yang emang skena habis di Garut yang kita undang gitu kan. Terus juga kita mau adain nih sekarang diskusi sama komunitas mobil. Terus juga kita juga sempet tuh sama temen-temen sama dosen ada di Uniga juga, dosen Vkom. Oh iya. Itu bahas fotografi juga, apalagi bahas politik karena kemarin kan momentum politik. Betul. Apalagi kan berangkatnya dari sana kan. Betul. Nah kalau misalnya ditanya sekarang terbawa gak ada hal yang dari aktivisme ke bisnis ini? Ada, sangat kental. Sangat ada. Sebenarnya apa sih nilai atau prinsip dari aktivisme yang Kang Elvan terapin di bisnis Akang sendiri? Berat ya. Berat bisa. Berat bisa ya. Itu sanggup. Tangan nih. Apa gimana? Nilai sama prinsip apa yang akan terapin gitu dari jiwa-jiwa aktivis Akang ke dunia bisnis di Alerta itu sendiri? Dunia organisasi, dunia bisnis atau dunia apapun itu saya sebutkan tadi gak terlepas. Jadi orang itu jangan nunggu hebat dulu baru bermanfaat gitu kan. Nah, quotes of the day. Jangan dulu hebat dulu lah. Kita kalau misalkan mau jadi apa, termasuk saya sekarang katakanlah baru nyemplung ke bisnisnya gitu kan, jadi bisnis yang sebelumnya aktivis kemudian di dunia organisasi itu kan. Nah sekarang mencoba sekecil apapun peluang untuk bermanfaat pasti bermanfaat. Nah itu prinsipnya sih. Udah ada ya yang buat dipotong di reels IG Del? Ya, udah ada ya nanti di repost lah. Di repost ya. Boleh. Nambah followers juga kan lumayan ya ini. Aduh. Ini followersnya berapa nih soal Garut? Berapa boleh sebutin tim? Kalau saya yang nyebutin nanti takutnya agak berapa? 93.000. Ya. Oke. 93.000 lah. Ada. Lumayan lah ya. Kang Elvan sendiri kan udah banyak banget ya? 10%-nya lah follow. Banyak malah ya kita jamin lah ya. Udah punya Nah, gimana sih Akang menciptakan Alerta ini bukan hanya sebagai coffee shop aja. Ya misalkan sebagai ruang diskusi yang tadi yang kita ngobrolin Alerta. Jarang banget kayaknya kita temuin di Garut coffee shop yang memang ada sisi di luar nongkrongnya itu loh. Oke. Jadi gini, warginet Tesawa. Warginet? Siap di warginet. Jadi gini, Kak, saya lihat bisnis kopi ini gitu kan. Saya pahami bahwa bisnis kopi itu bukan bisnis kopi.
Oke, tapi Bisnis kopi itu bukan bisnis kopi. Berarti bukan pure kopinya bukan aja. benar-benar pure Di tengah sekarang banyak, posisinya banyak banget di Garut. banget. Banyak banget di Garut yang menjamur gitu kan. Karena itu kebutuhan zaman kan. Betul. Itu permintaan Gen Z Iya, ini iya, nih. iya, iya. Permintaan Sepakat, anak-anak sepakat. muda ini kan Betul. buat nongkrong segala macam. Nah, kalau misalkan kita tidak ada diferensiasi, kita akan salah saing gitu. Salah satunya itu yang dibuat itu konten-konten yang kayak gitu. Apa yang menjadi pembedanya gitu kan? Apa yang menjadi si Alerta ini berjalan gitu kan? Meskipun ya mungkin baru 6 bulanan lah, maju 6 bulan. Terus juga saya juga baru Oke, juga gitu kan, orang baru di dunia bisnis gitu kan. Tapi yang jelas kita di Alerta perlu diferensiasinya yang tadi dengan konten-kontennya seperti apa Ya, gitu kan. konsisten ya sama Betul, konten-konten itu. betul. Jadi memang karena ya tadi juga disebutin ya sebagai pelanggan tetap di sana. Ya, memang terasa juga sih hal-halnya apa yang disampaikan, pesan yang mau disampaikan Betul. oleh si pemilik dari Alerta sendiri, mulai dari diskusi publiknya seperti apa Betul. gitu ya. Dan memang gak hanya berfokus di politik aja ya Kang Elvan. Betul. Banyak banget yang dibahas di Alerta Coffee sendiri. Betul. Nah, selain yang tadi akan sebutin, ada nggak sih gerakan-gerakan sosial atau kampanye yang pernah dilakuin di bisnis Alerta itu sendiri? Ada waktu itu ada ini cerita unik kayaknya. Gimana tuh Soalnya cerita unik? karena basicnya tadi di dunia aktivis, di dunia organisasi, Alerta waktu itu baru berjalan kurang lebih 3 bulanan lah. Oke. Ada demo tuh, Oh. ada demo di Garut. Oke. Nah, ada demo di Garut. Nah, kampanye kita buat ngebagiin kopi gratis. 50 waktu itu 50 cup kopi gratis buat Kopi pendemo. gratis untuk para pendemo ya. Karena dikira pada waktu itu kita sempat diskusi dulu di Alerta, ini urgent juga nih pembahasan Iya, gitu kan. Kalau misalkan gak bisa support tenaga atau apa, kita support kopinya aja deh kayak gitu. Terus memang dasarnya untuk kebermanfaatan ya si Alerta ini betul. tujuannya. Dan insya Allah manfaat. Ya insya Allah ya kan Elvan ya. Gimana dah kalau ngomongin tentang Kang Elvan kan punya tujuan nih di si Alerta sendiri. Tujuan yang kebermanfaatan itu. Betul. Dan pastinya juga ada tujuan untuk Kang Elvannya sendiri dalam Jelas, dunia bisnis ya. jelas. Pastilah kita ngobrolin ke sana pasti Jelas. ada tujuannya. Nah, gimana untuk memisahkan hal itu supaya balance lah atau Oke. memang terarah sesuai dengan tujuannya. Jadi teman-teman yang baru mungkin kayak saya ini baru mulai masuk dunia bisnis. Kalau misalkan bicara bisnis is bisnis tetap gitu kan. Bisnis tetap bisnis. Ya. Kalau misalkan manajemen teman baik, kemudian teman-teman juga mengelolanya dengan baik, pasti itu ada keuntungan yang memang oke juga buat teman-teman. Nah, dari sana kita bisa leluasa untuk menyebarkan manfaat itu. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita gak benar manajemennya, kemudian ingin ingin menyebar manfaat gitu kan. Oke. Jauh dari itu, daripada menyebarkan manfaat, misalkan kalau manajemennya gak benar, pasti ada kendala kan dalam usahanya itu gitu. Jadi bisnis tetap harus manajemennya harus oke dulu. Ya, Kayak gitu. memperhatikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan Betul, ya. Sebenarnya betul. balik lagi ke sana. Gimana sih kayak caranya Kang Elvan ngomongin kan tadi organisasi pasti perkumpulan banyak orang dong, dan Kang Elvan pasti udah kenal kesana kesini lah. Ibaratnya benar gak sih Kang Elvan? Ada beberapa. Ada beberapa ya 100 orang lebih. Ada beberapa. ada lah ya beberapa. Ini minum ya. Iya boleh banget kayak apa, kita boleh sambil minum kok di sini. Kayak apa mau sambil nyanyi juga boleh, kita Enggak. ganti segmen ke carpool karaoke dulu nggak? Enggak ya. Iya. Nah gimana akan menjaga loyalitas dari si komunitas yang ada di sekitar Alerta Coffee itu gimana sih? Ini harusnya jawabnya sama hostnya sendiri. Ini kan customer loyal. Tapi Kayak kita balik aja ya, satu pertanyaan itu. Oke, apa yang dirasain ketika menjadi customer loyalnya di Alerta Coffee? yang dirasakan ya, setiap aku lari ke Alerta pulang selalu membawa pelajaran. Gimana tuh? Dalam halnya apapun di luar Alerta Talks yang episode setiap ada itu ya. Kadang memang setiap hari kesana pun atau setiap saat kesana terjadi memang ruang diskusi yang spontan, di sana gitu. Siap. Spontan ya, mungkin dengan Press Elvan yang kita datang ke sana pun si customernya bukan customer biasa ya, ternyata yang datang ya gak sih yang aku rasakan ya gitu. Orang-orang dengan ya begitu banyak pengalaman hidup yang bisa aku serap di sana. Selain itu juga dari Kang Elvannya sendiri, memang dari pressnya sendiri pun sangat amat ngehiapkan lah gitu kan. Ya sebetulnya gini, kalau misalnya ditanya strateginya buat customer loyal apa gitu kan. Kalau misalkan saya jawab dengan hal yang normatif yang biasa aja, itu kafe lain
kayak pasti ngajarin Kayak kayak itu. merasakan Kayak itu SOP juga dan ya. segala macam. Tapi lebihnya saya coba ke anak-anak itu yang di Alerta, kita dapetin bondingnya ada dulu. Pendekatan dulu Harus ya. ada bonding lah, Betul, harus betul, ada bonding betul. sama customer gitu Iya. kan. Kita kan lebih dari cafe, kita Iya. creative space gitu kan. Nah, visinya Jadi, itu sebetulnya. visinya itu menjadi creative space ya, bukan hanya sekedar kafe Betul. aja, dan memang itu terasa sih sama aku sendiri pun bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman tim dari Alerta Coffee-nya sendiri. Bahkan mungkin ya teman-teman yang lain pun ada hal-hal atau permasalahan boleh langsung datang ke Alerta Coffee dan cari Pres Elvan Syamaram SIPMAP. Barangkali Oke. Siap barangkali masing-masing. teman-teman mau berkonsultasi kan ya. Betul. Kita bisa berkonsultasi dalam hal Sebetulnya apapun. kita tuh bukan bisnis kopi, tapi jasa konsultan. Konsultan psikolog sebenarnya di sana itu. Dalam hal cerita apapun ya, yang jadi itu yang dilakukan gitu untuk Dan saya juga sering cerita juga, kalau misalkan kita udah deket sama customernya tuh kan, sering-sering curhat juga gitu Iya. kan. Teman-teman Alerta juga sering-sering curhat. Iya, gitu. iya, iya. Sama siapa sih biasanya Kang Elvan kalau curhat? Sama ini salah satunya gitu kan. Salah satunya ini gitu. Jujur Ringgit, aku selama opening nahan ketawa banget. Karena dia di samping ini sudah sangat mendistract gitu, hal yang kayak banyak momen-momen lucu yang terlewati gitu, yang kita ngomong aja jadi pengen ketawa ya Kang. Betul. Oke, lanjut. Lanjut ya, kita serius. Oke, back to topic teman-teman. Pastinya selama perjalanan Akang menuju dari aktivis nih ya, dari perjalanan Akang mahasiswa melewati hal itu, pastinya ada tantangan-tantangan sampai hari ini menjalankan dunia bisnis. Apa sih tantangan-tantangan yang bisa Akang sharing ke kita? Ini Berat nih. fun fact sebenarnya. Fun fact. Kalau seharusnya kalau misalkan ngobrolin yang biasa di organisasi gitu kan bersentuhan sama sumber daya manusia. SDM ya. Kita seolah-olah ngatur-ngatur segala macam. Yang jadi bedanya organisasi di kampus itu teman-teman, organisasi ini relaba. Sekarang kan, sedangkan saya saat ini menjalankan organisasi yang harus ada labanya, gitu kan. Nah itu, jadi soal SDM ini ternyata sangat dinamis. Itu yang jadi tantangannya, gitu. Tantangannya itu salah satu di SDM betul, ya. gitu kan. Kalau misalkan kayak ada beberapa pegawai yang memang keluar gitu kan, kita cari lagi siapa tuh kan menjadi penggantinya dengan posisi A gitu kan, misalkan gitu kan. Kalau misalkan di organisasi kita ada basic di sana gitu kan, tentunya jelas di organisasi ini, tapi karena balik lagi tadi nirlaba gitu kan, kita enak-enak aja, lu harus gini gitu kan, harus gini Iya, gitu betul. Nah ini kalau misalkan di dunia usaha itu kita berhubungan erat teman-teman sama isi perut orang lain gitu kan. Itu orang lain tanggung jawab penuh bergantung kita. ya, Betul. bergantung ke apa yang sedang Itu yang jadi dilakukan. tantangannya itu seru salah sih. satu tantangannya. Tapi kayaknya Kang Elvan ini tipe-tipe yang menghadapi tantangan dengan santai aja gitu. Jelas. Insya Allah, ya. Jelas. Udah sombongnya saja. Agak malas Nggak, sih insya sebenarnya Allah. saya. Jadi yang memang santai gitu ya, dijalani Santai. lah. Karena ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman warganet yang menjalani tantangan-tantangan hidup dalam hidupnya. Iya kan tadi saya udah bilang bahwasanya ada tantangan apapun ini hidup harus tetap berjalan gitu kan. Kalau misalkan kita mau berhentinya sejenak, jangan selamanya Istirahat gitu. Itu ya? istirahat, ambil ancang-ancang, melompat lebih tinggi. Kayak gitu. Untungnya Nah, bumi masih berputar. Akang sendiri kan ini ibaratnya sering banget saya ketemu orang-orang yang pengen ketemu Pres Elvan hanya sekadar ngobrol. emang aja. iya. Kita langsung sombong iya, guys, berapa menit kita langsung sombong. Emang benar. Emang iya. Enggak, emang iya benar. Maksudnya saya nanya itu tanda tanya besar. Emang iya gitu. Oh, emang iya gitu nadanya. Salah nada. Salah gitu nada. ya? Oke, ulang-ulang ya. Banyak nih orang-orang yang pengen ketemu sama Pres Elvan tuh hanya untuk sekadar ngobrol aja. Emang iya teman-teman? Itu orang yang bener tadi kayak emang iya kenapa? Salah. Ada adigung salit atau Siap, apa ya. siap. Nah, hanya untuk sharing aja gitu. Membuktikan bagaimana mungkin Pres Elvan ini sebagai panutan ya mungkin. Ya gitu. Untuk banyak teman-teman yang saat ini bareng-bareng lah sama Pres Elvan sendiri. Nah, gimana sih menurut Pres anak muda ini bisa membawa idealismenya mereka ke dalam dunia bisnis? Ya, kita katakan Pres masih anak muda dong. Masih saya dong. umur Iya. 25 kok. Oh iya, masih sangat amat muda lah. Saya belum Walaupun beranak, pertengah. Belum. Harus di make sure. Saya belum punya anak. Harus banget di make sure, tapi itu penting ya. Belum punya anak teman-teman. Nah, itu gimana? Gimana, Pres? Sebagai anak muda yang tengah-tengah nih antara Gen Z dan Gen milenial ya. 99 itu Gen Z loh.
Masih masuk Gen Z? Kayaknya enggak deh. 2000 lah. 97 sampai 2012 tuh Gen Z. Oh iya. Kenapa saya tahu penelitian saya itu? Oh, penelitian waktu itu. Nanti kita bahas tentang kedepannya ya. Iya. Sekarang kita bahas masih tentang gimana sih anak-anak bisa membawa idealismenya mereka ke dunia bisnis tersendiri gitu. Bisnis itu ada kalanya harus. Jadi gini teman-teman. Oke. Ini bicara bisnis, bicara organisasi, atau misalkan dalam kehidupan apapun. Bicara idealis itu harus fleksibel. Betul, tentang idealis. harus fleksibel. Jangan seutuhnya teman-teman meyakini bahwa apa yang diyakini teman-teman itu memang benar adanya, memang betul mutlak kebenarannya gitu kan. Tapi ada satu sisi teman-teman harus ini kayaknya harus didengar nih. Kayaknya ini terbuka salah deh. Ya? Betul lah, harus open mind gitu kan. Ya. Betul. Harus open mind, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi dalam bisnis pun kayak gitu. Dalam bisnis gitu pun, kan. dalam segala hal pun Betul. harus terbuka untuk pemikiran. Jadi kadang-kadang kalau misalkan terlalu idealis itu nutruk jatuhnya. Iya, terlalu idealis juga sebenarnya nggak baik ya. Betul. Apa yang menjadi berlebihan itu gak baik. Sesuatu gitu yang kan. berlebihan itu tidak baik betul, ya. Betul. Jadi ada kalanya teman-teman membawa idealisme itu dalam ranah-ranah tertentu. Tapi harus ada flexibility gitu kan. Dalam kondisi tertentu juga teman-teman harus mengenyampingkan. Ada lah. Pada intinya fleksibel itu harus, tapi ada tempatnya ya Kang ya. Seperti apa gitu ya. Wah tuh. Kerasakan teman Marginet gimana pesan-pesan yang bisa kita ambil ya dalam podcast ini. Makanya kayaknya kita belum nyampe ke berapa jam tapi udah banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil. Kebetulan kita juga ada tim yang nulis quotes ya. Udah berapa quotes yang keluar? Sebetulnya saya baca tuh tadi. Udah baca tadi sebenarnya quotes di sana yang keluar dari Press Elvan itu sendiri. Keren sih sebenarnya. Banyak banget yang bisa aku ambil. Sebenarnya ini nih yang saya cari gitu untuk kenapa sih pengen mendatangkan Kang Elvan nih. Luar biasa ini Saudara Garut ID tepuk tangan dong. Jawab bisa aja tepuk tangan sama Suara Garut ID. Jawab banget deh. Dia memang tipe orang yang nggak suka untuk dipuji sepertinya. Maksudnya merendah lah. Nggak suka yang untuk dipuji. Tapi ya saya yang memuji sih memang banyak. Takutnya saya sombong gitu. Takutnya sombong gitu. Jadi memang saya nggak dipuji juga sombong sebetulnya. Jadi jangan dipuji lah. Tapi sih mungkin banyak di belakang yang tadi Pres Elvan bilang. Nah, yang aku bilang tadi lah, banyak orang-orang yang menjadikan Pres Elvan itu panutan. Saatnya aku juga, panutan banget lah, gitu, panutanku gitu. Jadi panutan itu gimana tuh Pak? Menyelawi. Itu panutan itu apa tuh? Panutan itu apa tuh? Panutan ya hal-hal, jadi banyak yang ada di diri Pres Elvan teh ingin untuk ditiru lah gitu sama orang teh yang baik-baiknya ya. Yang baik-baiknya, alhamdulillah yang baik-baiknya. Nah, Pres kira-kira punya saran gak sih buat teman-teman warginet atau aktivis-aktivis muda yang ingin perjalanannya hampir sama dengan Pres gitu, ingin terjun ke dunia wirausaha. Saran-sarannya seperti apa? Oke. Ini harus mengerucut ke dunia usaha aja? Enggak deh, boleh deh kalau Pres Elvan mah kayak karena mungkin si panutannya nggak cuma di bidang usaha aja. Panutannya dari berbagai bidang sebenarnya. Ya nggak sih? Teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada sekarang aktif di organisasi, kemudian menghabiskan waktunya di organisasi. Satu yang harus teman-teman prioritaskan yang terbentuk itu mentality ya. Betul, mentalitas itu harus terbentuk, harus wajib terbentuk. Harus. Terus juga teman-teman harus pandai analisis juga gitu kan. Dan juga sekarang yang paling happening pembahasan itu harus beradaptasi. Artinya kalau misalkan teman-teman bisa beradaptasi itu teman-teman pasti mampu berkolaborasi gitu kan. Pasti sekarang mampu. Kan era digitalisasi ya kan. Betul. Pasti perlu adaptasi yang berlebih lah. Iyalah. Gitu kan. Sekarang enggak ada Elvan yang sekarang kalau misalkan teman-teman Elvan yang enggak support gitu kan, yang saling melengkapi gitu. Barangkali mau salam-salam dulu buat teman-temannya boleh. Ini teman-teman yang luar biasa gitu. Luar biasa yang nonton ya nanti. Iya. Ini memang Kang Elvan juga gak lepas dari support teman-teman ya. Betul. Support banget itu teman-teman. Support banget ya teman-temannya. Nah, emang kelihatan ya Kang Elvan ini tipe yang sangat berbaur gitu loh dengan teman-temannya. Memang suka bersosialisasi pada dasarnya atau gimana tuh Kang Elvan? Itu sosialisasi kebutuhan. Kita kan makhluk sosial gitu kan, homo socius gitu. Makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu perlu sosialisasi gitu kan. Perlu banget gitu kan. Iya, banget ya. Karena tadi kalau misalkan basic kebutuhannya, need basicnya, orang itu pasti membutuhkan orang lain gitu kan. Kenapa sekarang harus berkolaborasi dan lain sebagainya. Betul. Kayak gitu. Iya. Seneng lah bersosialisasi. Ya mungkin FYI ya warginet, beberapa narasumber yang kita undang kesini juga sebenarnya kenalan-kenalannya Kang Elvan ya.
Udah banyak banget yang kadang kalah sama Kang Elvan salah satunya gitu. Iya. Berapa? Sekarang berapa episode? Sekarang kita udah mau hampir 50 episode ya teman-teman ya. 40 menuju. Itu saya tonton semuanya itu. Serius itu. Serius saya Coba tonton. kita tanya di sini. Boleh tim kreatif tanya nih. Kita Oke. setiap episode punya quotes nih yang diambil. Quotes yang paling terakhir deh. Dari sampai generasi Garut apa ya quotes yang bisa di Saya sebetulnya jadi gini kalau saya Iya, pembelaan, biasanya pembelaan ya. Kalau saya nonton itu ini udah ketangkep tuh dari awal juga. 20 menit awal 20 itu udah menit ketangkep, awal. jadi pembahasan udah oke gitu. udah oke gitu Ini nggak sampai pembahasannya. akhir gitu. Oke, kalau gitu kita kasih waktu buat Kang Elvan nyari-nyari dulu ya episode mana. Jadi kita break dulu nih teman-teman buat ngasih waktu Kang Elvan. Nanti kita tanya ya di setelah break ya Kang Elvan. Siap. Oke. Itu sama. Alerta Kopi, your new hangout spot in Garut. Alerta Kopi is a brand new coffee spot in Garut Regency, established in 2024. It's a cozy space designed for young people to spend quality time, whether hanging out with friends, partners, or family. This is the perfect place for discussions, personal time, meetings, events, and all kinds of fun activities. Beyond just being a comfortable place, Alerta Kopi is committed to providing an open space for the creativity of the younger generation. We've created some exciting content like Alert Tune, which focuses on music, and Alert Talks, where we discuss the latest trends and topics. And that's just the beginning. There's plenty more engaging content coming your way at Alerta Kopi. Our unique signature menu items are ready to accompany your comfortable time here. Come on over and bring your friends to enjoy your time together at Alerta Kopi. Nyalawi. Balik lagi nih bareng Kang Elvan. Gimana udah ditonton? Udah. Suara Garut. Nih mau yang mana nih yang di review? Dan nanti aja lah. Oh nanti aja Nanti orang-orang aja Ya, yang review. gitulah dia suka pintar lari dari apa yang sedang dia jalani ya. Tidak ada gitu Kang Elvan ya. Apalagi Jadi memang suka nonton Suara Garut ya kebetulan Kang Elvan sendiri. Suka. Aduh. Suka openingnya doang. Suka opening. Oh, tapi Openingnya doang tuh 20 menit tuh. Udah tonton. Udah ini isinya oke. oh ini isinya oke. Tapi biasanya nonton episodenya khusus hostnya yang Semanis Kopi ini atau semua? Semua sih. Oh semua. Itu 39 episode sebelumnya itu. Oh, Oke. Jadi emang suka nonton. Saya baru dari- tahu. Mungkin ada evaluasi untuk saya sebagai senior host yang lebih dulu nge-host. Gimana ada? Jangan banyak dimunculin lah di Suara Garut tuh. Oh Bapak. Nanti saya langsung adu lah ke atasan saya. Kang Elvan, tentunya kan menjalani Alerta Coffee ini tadi Kang Elvan bilang banyak banget support ya di belakang Kang Elvan yang mendukung baik dari Banyak teman-teman. banget. Banyak Banyak pisan ya. banget. Emang berbuatlah baik karena orang akan baik ya, itu yang mungkin yang diterapkan sama Kang Elvan. Iyalah. Makanya banyak banget yang support di belakang. Betul. Sekarang teman-teman Alerta Coffee yang support Elvan banget nih pastinya. Itu semuanya support. Semuanya. Itu dari pokoknya support semuanya. Ini kayak ada lucu juga nih. Apa tuh? Ini nih kayak apa ya? Ini Apa ya? Kayak bercanda gitu bikin Alerta itu. Yang tadi kan udah nih kan ngomongin nama udah kan sama si Ari itu kan. Nah sekarang cari tuh tukang kopinya siapa? Oh, saya tunggu Kopina. Ada Rizwan itu. Wah the best pokoknya nama the best. Wah, the best katanya The best Rizwan pokoknya nih, mah. Rizwan. Nah waktu itu kan si Rizwan tuh bobotoh banget kan. Oh, Viking banget anaknya teh. Final waktu itu kan Viking. Persib final pada waktu itu 2024 kan juara. Finalnya di Madura. Oke. Rizwan ke Madura. Oh. Nah cari kontaknya. Buka warung Madura, ente. Enggak, dia nonton ke sana. Oke, bisa. Saya cari kontaknya tuh kan ke teman-teman. Ini ada nomor Rizwan. Kan Rizwan tuh ganti-gantian nomor. Kunaon nya eta? Pinjol sih kan nama. Oh, antara pinjol atau admin. Betul. Admin judul. Betul. Nah, waduh si Rizwan itu. Nah ini posisinya Rizwan ada di kontak di telepon. Rizwan di sana. Oke. Rizwan di mana Madura. Wan? Di Madura. Kenal nonton Persib. Nyangis balik nanti kadieu weh gitu kan panggil di Garut. Pulangnya dia belum pulang ke rumah. Langsung nemuin gitu. Langsung Nemuin ngobrol. Bener nyin tempat kopi. Ih bener cenah gitu kan. Bener. Aya teh rekomendasi gitu kan. Ada gak rekomendasi buat barista? Urang weh cenah gitu kan. Bener, mengajukan diri. Enggak, posisinya dia lagi di kerja lagi di salah satu kafe yang ada di Zimbabwe. Pokoknya Serius lagi ya? kerja, Serius? di salah satu kafe Serius, yang ada ya? di Zimbabwe. Bener Zimbabwe serius. Pokoknya yang ada yang lagi kerja lah pokoknya. Cik orang tanyakeun ya. Lagi kerja di salah satu kafe yang ada di Zimbabwe. Oke. Di ya lah gitulah. Nah. Nah, si Rizwan ini ceritanya bantuin dari nol tuh.
Oh. Bantuin dari nol. Bareng-bareng teh ya. Aya tuh barisan mau bantuan dari nol. Kan. Hanya Rizwan ya. Hanya Rizwan tuh. Aduh, keren banget si Rizwan nya. Aduh. Gitu kan. Aya tuh kan gitu kan ya. Nah, jadi bicara soal rezeki itu bukan hanya perihal uang aja. Betul. Waktu itu modal terbatas. Iya. Terbatas karena baru jadi juga. memang waktu itu emang ada kesulitan di sana juga. Betul. Ada tantangan di sana. Ya? Nah, belajar bareng tuh kan waktu itu, tutor gimana hitung HPP segala macam, racek menu dan segala macam, pokoknya mah sampai jadi tuh menu. Aya kurang lebih 70 menu dibikin. 70 menu Belum bikin. yang jadi rencana di Bayangkan. awal. Enggak benar sekarang 69. Sekarang Kurang lebih 69. Oke. 69 dijin ku si Rizwan. Semuanya. Bayangkan. Wah, keren sih Kang Rizwan, kayaknya tipe orang Mahal yang tuh orang gitu kan ya. Bener. Iya Makanya dihaki ke Rizwan milik Arta gitu kan. Enggak pokoknya buat teman-teman Arta orang pride lah gitu kan. Pride lah buat teman-teman Alerta. betul. Pun sekarang teman-teman tim di Alerta yang di luar Ariswan juga ya. Betul, pride Sangat banget lah pokoknya. Emang sih aku ngerasa kekeluargaan di Alerta teh kental banget lah, sekental-kentalnya sesuatu. Gak ada diskon, gak ada. Barangkali mungkin Ariswan ini namanya udah diangkat nih. Saya ada voucher mengopi gratis selama sebulan ya di Alerta. oke. Kebetulan tadi ya, tadi dari Ariswan yang ngobrol. Gimana di ACC? Seberapa bulan? Sebulan. Enggak deh. Oh enggak. Enggak, kalau kecuali saya jadi terus ini, jadi narasumber terus. Oh jadi selama sempat 4 ya, enggak apa-apa lah. mungkin apa ada rencana kolaborasi ini sama Suara Garut? Ada. Apa tuh kira-kira? Ada banget. Ada banget. Suara Garut pertama kita ada konten Alerta. Oke. Gitu kan. Suara Garut ini jangan di studio mulu. Kita coba di Alerta. Main lah ke sana. Tapping kita di Alerta. Kita oke? visit lah ke sana. Oke. Siap. Ayo kalau collab. Oke, boleh dicatat ya, dijadwalkan ya teman. Soalnya kita Besok sibuk aja. juga nih. Oh, jangan besok deh. Sorry, kita juga sibuk nih. Sorry, gitu. nggak cuma lo doang ini yang siap. sibuk ya. Siap. Suara Garut ID harus tapping coba di Alerta. Kita nanti ya, kita rencanakan ya Kang di belakang layar lah ya Kang Elvan. Ayo. Ayo nawe. Ente ulah. Bisi ayeuna pisan soalnya mah hayukeun teh jiga nu serius ya. Serius atau ini buat kolaborasi ini. Ini kita sama-sama anak muda gitu kan. Iyalah, keren lah, salah satu aktivis muda di Garut yang menjadi panutan lah. Siapa yang nggak tahu mungkinnya sama Kang Elvan. Kayaknya aku penasaran juga nih mengulik bagaimana perjalanan Kang Elvan bisa sampai digandrungi dan digemari oleh banyak-banyak pemuda yang ada di Kabupaten Garut. Tidak. Pokoknya setiap saya nge-follow orang baru adalah nama diikuti oleh Elvan gitu. Oh kayaknya ini murid-muridnya lah, kita bisa anggap ya. Tadi sebenarnya Alerta Kopi itu bukan tempat kopi tapi konsultan psikologi ya di sana. Ya, betul. Gimana tuh perjalanan awalnya Kang Elvan? Mungkin kan gak semua orang mulus lah ya perjalanan hidupnya. Karena ibaratnya Saya juga mulus, justru gak saya nggak mulus ya, mulus karena gitu. Kalau ada misalkan nih, saya ingat dari Kang Elvan, beda orang-orang yang merakit perahunya sendiri dengan yang disediakan oleh orang tuanya, benar? itu cuma kemarin saja, kemarin semalam hari itu. Oh, itu mah kayak ada selewat gitu. Karena gimana tuh menanggapi hal itu? Dari mana nih jelasinnya, dari mana? Perjalanan Kang Elvan dulu deh. Oke, saya tinggal di dulu SD SMP saya tinggal di salah satu desa di Kecamatan Pengatikan Kabupaten Garut. Oke. Sampai SMP itu kan. Sampai SMP SD SMP ya. Nah, di sana punya keinginan buat sekolah di Garut Kota. Yang gue pikir itu, oh ini favorit nih kan. Oh, Berusaha lah. Gapus, Garut Pusat. Iya betul. Garut Kota. Garut Kota. Nah, sekolah lah saya masuk ke 11 Garut. Oh, jadi dulu 11 Garut banget nih. Gue tahu kota banget itu kan, 11 kan Garut, belo banget tuh. gitu kan. Namanya Lawi. Terus Perjalanan gitu kan. Orang trek ya nyeritakan tapi sin sombong gitu. Entar lah, emang sombong sebenarnya tuh tadi oke kan ini ditahan we gitu. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya gitulah. Ya masuk 11 Garut. Potong ya sih tengah-tengah ya. Masuk 11 Garut karena ambisinya yang kencang dari anak desa masuk ke kota. Masuk ke wah ini SMA favorit nih. Gitu kan. Nah, kakak ngangkang. Jadi waktu itu masih ambis. Oke. Dulu nggak ikut organisasi. Oh, jadi malahan dulu nggak basically organisasi. Nggak, cuman ikutan olimpiade waktu itu teh. Oh, olimpiade apa tuh Kang Elvan? Ikutan olimpiade kimia waktu itu. Oh, berarti itu ya. hanya bertahan satu semester di semester di kelas 1. Kimia ya. Berarti IPA banget nih anaknya. Sebetulnya mau IPS. Ini belum lanjut. Ya. Oh, belum lanjut. Oke. Nah, waktu itu gas lah gitu kan. Gas lah olimpiade gitu. Ranking masih oke lah. Ranking masih oke. Tapi di tengah perjalanan ini, yang namanya hidup gitu kan, Betul. pasti ada batu kerikil. Ternyata ini
beton ada yang menghalangi. Lain batu kerikil tapi batu numpang ya sebenarnya betul. tuh. Ada ini buat teman-teman yang broken home juga semangat lah gitu kan. Nah waktu itu saya baru mengetahui bahwa saya itu broken home Oke. pada waktu itu. Berbalik 360 derajat dikali tilu sabaraha. Sekian lah. Sekian gitu kan. 360 tilu. Betul. Ya sekian gitu kan. Yang kemudian wah goyah gitu kan. Kapal itu goyah. Yang udah dibangun tadi, yang udah dirakitnya mulai Baru kecil pondasinya gitu kan. Dasar nongkrong. Dengan ambisi yang dari anak desa tadi kan. Nah, goyah segala macam saya itu agak sedikit geser ke pergaulannya yang agak oke juga gitu kan. Nah, explore. Saya cari jati diri pada waktu itu. Nah, sampai ke kuliah waktu itu biasa ya. Anak-anak sekolah kuliah pada waktu itu mikir kuliah harus keluar kota. Iya, jangan di Garut lah. Padahal seru gitu kan. Sama-sama aja ya sebenarnya. Gitu kan. Nah, pada waktu itu agak-agak diizinin karena udah tahu gimana sifat apanya kan. Perubahan sih yang 360 kali 3 tehnya. Hariwang lah gitu kan. Waas lah gitunya sepuh teh. Pada waktu itu ya udahlah jangan diterusin gitu kan. Di Garut lah gitu kan. Enggak pada waktu itu emang enggak kepikiran kalau udah di luar Garut jangan kuliah. Jadi kepikirannya udahlah stop nggak kuliah dulu gitu. Singkat cerita karena lulus lah. Gitu kan. Sebetulnya udah diterima di waktu itu teh. Tapi gak ada rekomendasi di luar Garut. Betul. Gak ada rekomendasi dari orang tua. Nah singkat cerita Elpen pengen masuk kalau misalkan ini ilmu sosial basicnya. Karena waktu itu pengen pindah tapi bisa ke IPS itu. Oke. Kebetulan pengennya juga ke ilmu politik kalau nggak hukum pada waktu itu. Jadi memang udah ada ketertarikan gitu. Wah itu betul. Dengan konflik itu saya udah sangat erat. Jadi memang orang kita yang suka mencari pelajaran gitu ya dari setiap pengalaman hidup. Kita juga, aduh ya orang mau cari kemana nih gitu. Ada salah satu di Universitas Garut fakultas gitu kan. Saya masuk sana ada ilmu politik ya masuklah oke. Gitu kan masuk semester 1 masih sifat SMA. Masih ada lah nempel ya. Iya kasus itu kan. Banyak yang saya sampai ada kalau saya minta maaf deh ada namanya Sahril. Itu orang leles saya kerjain bikin kan di Mading tuh kan kampus ada Mading. Madingnya kosong. Waktu itu autokritiknya buat pengurus organisasi di sana bikin dicari anak hilang sampai orang tuanya nelpon. Akhirnya resta anak abi ical gitu kan. Nah itu rada iya nya. Puntennya Sahril gitu kan kalau misalkan nonton gitu. Maaf kan. Ya gitu. Nah, ada sampai kasus-kasus yang memang ini sifat SMA masih sifat. Semester 2 itu mulai perubahan. Mulai seneng berkumpul di organisasi gitu kan. Jadi dari semester 2 mulai ke organisasi. Masuk himpunan. Ambil resiko besar pada waktu itu baru semester 2 jadi ketua pelaksana di event. Nah, lihat juga scanning gitu kan. Lihat di event kok kayak misalkan ini muncul komparasi. Ini kok di Bandung kok bisa gitu kan. Bawa artis dan segala macam. Meskipun pada waktu itu artisnya enggak yang se-booming itu waktu itu ambillah Firsa Besari. Iya, aku tahu itu Firsa Besari. Guncang lagi itu karena ya kurang duit segala macam gitu kan. Nah di sana jadi munculnya spirit di organisasi itu munculnya dari sana. Terusinlah lebar gitu kan. Terusinlah lebar gitu. Bisa sampai jadi presiden mahasiswa itu ya sebenarnya perjalanannya ya. Bisa sampai di press gitu sekarang tekan gitu. Ya itu seri. Ya kayak gitu ya, balik lagi teman-teman, ternyata memang banyak rintangan yang dilewati juga ya sampai bisa menjadi Elvan Syahmaram SIP MPP yang sekarang teh ya sebenarnya Kang Elvan. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil hari ini bersama Kang Elvan. Mungkin terakhir Kang Elvan, pesan dan juga kesan untuk teman-teman di luar sana, untuk warginet dari Kang Elvan sendiri sebagai aktivis yang sekarang berkecimpung di dunia bisnismen. Gimana tuh Kang Elvan? Kalau prinsipnya tadi disebutin jangan berhenti bermanfaat ya buat teman-teman. Tolong manfaatkan waktu teman-teman juga buat hal yang emang menunjang teman-teman di masa depan. Kayak halnya di organisasi dan hal-hal lainnya. Yang kedua, teman-teman juga harus open mind. Gitu kan. Teman-teman jangan memiliki pola pikir yang fixed mindset gitu. Jadi kalau misalkan ada menghadapi tantangan atau rintangan, berhenti di sana, jangan sampai seperti itu, tapi harus grow mindset, harus berkembang pemikirannya. Kalau misalkan ada sekarang rintangan atau apapun itu, harus tetap tumbuh pemikirannya. Karena itu tadi saya saranin
kalau misalkan di organisasi itu mentalitinya yang harus diperkuat. Mungkin itu teman-teman. Wah, keren banget pesan-pesannya dari Kang Elvan ya. Banyak banget sebenarnya nih, kalau kita ulik lebih dalam banyak banget sebenarnya pesan-pesan yang bisa kita ambil lebih banyak. Tapi kayaknya aku bakal ngobrol sama Kang Elvan di belakang deh, mencari pesan-pesan yang lainnya dan pengalaman hidup seperti apa nih yang kita harus kita gali. Dan terima kasih sekali lagi Kang Elvan sudah berkenan hadir di sini. Hatur nuhun oge buat semoga kolaborasinya berlanjut ya Kang Elvan. Amin lah, harus segera harus segera dan bersilaturahmi terus ya dengan Alerta sendiri bersama Suara Garut. Dan terima kasih juga buat teman-teman Warginet yang selalu menyaksikan podcast kita dalam berbagai segmen. Dan untuk Warginet yang memiliki isu-isu dan fakta-fakta menarik di sekitar Warginet dan mau kita beritakan, boleh banget untuk langsung menghubungi 0811220335. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @suaragarut.id dan juga jangan lupa followin TikTok kita di @suaragarut.id juga. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Ya, harusnya kita berpisah bersama host yang semanis kopi ini. Nanti kita akan bertemu di segmen-segmen selanjutnya. Saya Salma Priliani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.